Full screen. Karena hari ini hanya ada 4 dan sampai detik tadi. Semalam sih sampai jam 9 ada 4 usulan, katakanlah judul baru, saya mudahnya gitu. Judul baru, ada Aldi, ada Wijaya gimana ya? Pasal, Jovi sama Dava. Oke, yang ada di sini Jovi. Silakan jawab. Ini maunya gimana? Bikin Art and Culture Center pakai pendekatan placemaking. Yang yang mau yang mau saya tahu sih sebenarnya ada permasalahan apa sehingga muncul Art and Culture Center. Bisa diceritakan dulu. saya Pak, untuk permasalahannya saya kira selain di kota itu sudah mulai banyak pengaruh digitalisasi gitu, dan pemuda-pemuda di sana banyak yang Oke, silakan langsung lanjut. ya yang Oke, uh, jadi saya kira sih untuk saat ini belum ada bangunan semacam semacam itu yang bisa mewadahi minat dan bakat warga-warga di kota Curug itu. Uh, dan gimana? ya seperti padahal potensinya itu ada sebenarnya, karena banyak banyak saya temui teman-teman yang minatnya di sana tapi kurang ada wadah untuk menampung gitu. Oke, mungkin gini. Ini yang selalu terjadi ya. Berpikirnya bahwa fasilitasnya dulu Art and Culture Center. Sebenarnya kita kebalik dulu deh. Kita agak mundur. Ada aktivitas. Artinya seperti yang kamu nyatakan tadi, ada potensi generasi muda. Potensi ini plus ada permasalahan digital gitu kan. Entah sosialisasi kurang dan segala macam itu kan, gitu kan, permasalahan hubungan sosialnya seperti apa. Ya, Ini yang diulik dulu. Ini yang diulik dulu. Aktivitas itu aktivitasnya seperti apa? Jangan membayangkan ini ya dulu ya. Jangan membayangkan Art and Cultural Center. Aktivitasnya apa dulu? Terus kemudian jangan bayangkan placemaking. Ini nanti berikutnya. Aktivitas yang terjadi yang punya potensi itu apa? Di breakdown. Yang khas memang hanya dipunyai oleh Curup. Curup dalam pengertian dia punya potensi alam juga kan. Alam, kemudian iklim. Ini juga di breakdown. Kenapa di breakdown? Supaya nanti keluar. Oke, potensi alam, curup, iklim dan segala macam, curah hujan dan segala macam, atau kasarannya itu microclimate-nya. Microclimate dalam pemahaman kota ya, bukan bangunan. Dia punya kekasan apa? Supaya nanti dari aktivitas dan microclimate ini ketemu gitu loh. Sebenarnya fasilitasnya apa sih? Fasilitas yang dibutuhkan untuk aktivitas si anak muda itu fasilitas yang seperti apa? Berpikirnya juga jangan jangan kemudian langsung fasilitas ini diberi diberi apa tipologi fungsi bangunan, jangan dulu. Dari aktivitas ini perlu fasilitas yang seperti apa sih?
Ini tipologi belakangan. Dan kemudian yang ini saya catat, ada budaya nongkrong, ada budaya tadi apa yang kemudian muncul sanggar segala macam. Itu kan sebenarnya ini aktivitasan, mengacu pada aktivitas, mengacu pada kondisi isi Curup. Nongkrong di Curup itu rentang waktunya pasti akan berbeda dengan nongkrong orang Palembang. Orang Palembang kalau siang hari nggak mungkin nongkrong karena panasnya minta ampun. Dia kalau nongkrong juga di dalam. Nongkrong orang Palembang cenderung ke sore sampai malam hari. Di Curup bagaimana? Nah, itu yang detailnya itu yang perlu. Kemudian setelah identifikasi tersebut, apalagi kemudian kamu kurung khusus untuk generasi muda, baru ditemukan kan sebenarnya mereka butuh apa sih. Jangan-jangan bukan art center ya seperti dirimu bayangkan. Jangan-jangan cuman hub kreatif pokoknya. Makanya macam kan? Atau kayak apa youth center gitu. Ini pun mungkin tidak setepat-tepatnya kayak hub kreatif center yang ada di Bandung atau di Jogja gitu. Mungkin punya kekhasan karena dirimu bongkar Curupnya, karena kamu mengidentifikasi juga Curup itu kota yang seperti apa. Itu sih pemahaman saya sementara ini. Dan perkara placemaking itu munculnya tema placemaking itu sebenarnya sebuah jawaban dari masalah rancangan, belum ke arah situ. Ini kan tema besarnya. Placemaking itu tema adalah sebuah jawaban dari masalah perancangan. Kalau katakanlah akhirnya ditemukan sebenarnya butuhnya hanya sebuah hub kreatif. Sebuah hub kemudian diletakkan dalam sebuah posisi kota di titik ini. Oke. Titik ini ternyata titik yang dekat dengan pasar. Supaya titik ini hidup dan bisa berdampingan dengan pasar, apakah placemaking itu bisa menjawab, atau konteks-konteks lain. Ada namanya urban akupuntur. Jadi tahapan menuju placemaking itu tidak tiba-tiba atau ditempelkan. Jadi temukan dulu sebenarnya butuh fasilitasnya seperti apa sih. Kemudian dari fasilitas itu punya kekhasan apa dari sebuah kota Curup, katakanlah seperti itu. Dari situ mulai di breakdown. Kira-kira fasilitas ini dengan kekhasan ini sebaiknya atau cocoknya diletakkan di konteks kota Curup yang seperti apa. Nah, ketika diletakkan, oh ya cocoknya seperti ini, mengingat ini daerah yang rame, yang dengan pusat kota, kemudian banyak anak muda, keterjangkauannya juga mudah dan segala macam. Ada atraksi tersendiri, ada potensi alam tersendiri. Katakanlah ini kalau nongkrong di sini tuh bisa lihat pegunungan umpamanya seperti itu. Nah, baru kemudian kalau di sini efeknya terhadap kawasan apa? Apakah placemaking atau urban akupuntur atau pendekatan-pendekatan yang lain? Setelah itu baru masuk ke bangunannya. Begitu kurang lebih, Jof. Oke, siap. Ya. Paham? Ya, paham, Pak. Jadi di breakdown dengan cukup detail, jangan tiba-tiba muncul art and center, karena kalau art and culture center itu di pemahamannya kemudian pembandingnya yang selalu muncul ketika diskusi judul. Apa bedanya dengan Jogja? Apa bedanya dengan Bali yang artnya kuat, culture-nya kuat? Apakah seperti itu? Atau kalau toh yang mendekati sesama Sumatera mungkin dengan Minang atau dengan Medan yang memang culture-nya kuat banget. Medan dengan mix culture-nya luar biasa. Apakah kemudian satu culture tertentu, katakanlah orang Keling India, orang Chinese atau segala macam, atau Minang seperti
budaya Minangnya dan segala macam. Itu yang akan muncul pembandingnya. Di Curup kan kesejarahannya bukan seperti itu. Kesejarahannya kamu udah bilangin kan, dengan rokok, dengan perkebunan dan segala macam, dengan eh, sependek pengalaman saya tentang Curup itu kan munculnya karena perkebunan kan. Tuh, mungkin itu yang bisa diolah lebih lanjut, pendekatan culture-nya seperti apa. Perkara nanti itu menarik atraksi. Saya tadi lihat ada tourism dan segala macam, itu berikutnya, konsekuensi berikutnya. Yang penting adalah kamu mau mewadahi aktivitas apa sih, terutama untuk generasi muda. Generasi muda ini mau diapakan? Jadi arsitektur itu muncul sebagai solusi sebuah permasalahan kebutuhan fasilitas bagi pengembangan si generasi muda. Yang mungkin nanti berlanjut ada keterkaitannya dengan sebuah kota itu, kota Curup sendiri. Gitu. Begitu kurang lebih. Jawab. Ya, siap Pak. Bisa paham ya? Paham. Oke. Sip. Tinggal langkah-langkahnya yang kamu perlu detailkan. Ya. Dan hati-hati kalau dirimu memang mau full bahasa Inggris, konsisten dong. Nggak apa-apa. Ini jujur. Kalau saya sih nggak masalah gitu loh. Ya. Konsisten sampai di awal. Cuman hati-hati ketika sidang itu kan kembali lagi, apakah ketentuan di Unsri memang diperbolehkan untuk full bahasa Inggris, karena di prodi itu sudah lumayan banyak dosen-dosen yang kemampuan bahasa Inggrisnya lebih dari advance. Kalau saya masih beginner gitu loh kan, karena ada Pak Fajri, ada Bu Listen, ada Bu Wit dengan segala macam yang memang kemampuan berbahasa Inggrisnya mumpuni gitu loh. Kalau saya sih kan mengandalkan Google Translate gitu, masih quit bold gitu sih ya. Itu berikutnya. Begitu, Jeff. Ada pertanyaan? Enggak sih, saya rasa sudah cukup sangat membuka wawasan. Oke. Ya. Oke, saya hapus ini. Mau di screenshot? Boleh. Silakan. Nah, seperti biasa sih rekamannya saya tempelkan ke YouTube. Oh iya betul. Ya. Apa kalau mau di screenshot dulu ya nggak apa-apa. Saya tunggu. Sudah. Oke, saya hapus. Oh, iris. Clear all my drawing. Oke. Berikutnya siapa sih? Tartar. Ada Ziki. Ini kenapa sih? Ini punya Sikri? Ya. Bukan, Pak. Bukan, yang mana? Yang fast out. Hah? Yang tadi mana? Sebelumnya. Nah, ini nih. Oke. Yang kemudian ada Aldi ya setelah ini. Oke. Bisa cerita kenapa tiba-tiba di Malang gitu kan? Ngetes ilmu bener kamu ini. Enggak, Pak, karena kemarin kan magangnya juga di Malang, Pak, 3 bulan. Di Malang. Ya, di siapa? Di 2 musim arsitektur. Siapa? Prinsipalnya itu namanya Pak Kamawardana Heksal. Karena 2, satunya? Sendiri. Oke. Tiba-tiba panti jompo, ceritanya gimana? Karena memang kalau di Indonesia itu kalau saya perhatian, Pak. Nah, nggak usah lebar-lebar, langsung kenapa panti jompo dan di Malang gitu loh, udah. Apakah ketika kamu magang Anda memang pernah merancang panti jompo atau gimana? Enggak sih, Pak. Awalnya memang mau panti jompo, Pak. Awalnya dulu. Kalau site-nya baru mikir lagi. Terus saya browse Google itu panti jompo yang bagus itu
banyaknya itu ada di Bogor, Pak. Memang. Jadi orang-orang Jakarta yang mungkin kelasnya menengah yang mampu cukup mampu itu menghabiskan hari tuanya itu di ke Bogor gitu loh Pak, yang kota sejuk, yang dingin gitu Pak, tenang gitu. Oh, Nah kalau terus? Malang Malang itu kan mirip dengan Surabaya itu kan Jawa Timurnya sama dengan Jakarta gitu Pak, Ya, ramenya ya, kan ya, kota ya, apa itu Pak. ya, Makanya ya, Malang jadi ya. cocok untuk menghabiskan hari tua gitu Pak. Oke. Oke, kamu udah menentukan segmen pasar ya. Selalu kalau pertanyaan Panti Werda itu Panti Werdanya punyanya dinas rasa sosial atau punya swasta. Kamu udah menentukan swasta dan middle up ya, Hmm. middle up. Kan itunya juga tentang senior living di Kayangan Bekasi. Jujur saya beberapa waktu ini di setahun inilah iseng-iseng memang bukan cari, lihat-lihat Panti Werda karena kebetulan juga pernah mendampingi tugas akhir. Yang pertama, yang kedua juga kepengen tahu. Kalau sependek pemahaman saya yang di Bogor itu kan model kayak perumahan gitu kan? Kayak rusun gitu Pak, cuman versi bagus elitnya lah gitu. Ada Kayak rumah, rusun, kayak apartemen, hotel ya, mungkin Pak ya kelasnya. lebih ke apartemen ya, apartemen. Ada Heeh. yang model seperti itu, ada yang model kayak perumahan landed, tapi dengan fasilitas yang memang sesuai. Jadi satu rumah pasangan suami istri, ada satu susternya, perawatnya yang standby di situ, dan kemudian ada mereka punya rumah sakit juga kan di situ. Hmm. Kalau enggak, ya sebenarnya secara fungsi, secara aktivitas potensi itu ada. Cuman kemudian nanti permasalahannya pada lokasi. Lokasinya mau di kota Malangnya atau di kota Batu, beda banget tuh ya. Di kota Malang itu mau di daerah mana? Kira-kira kalau kamu udah 3 bulan di Malang Oh, ngetes ilmu bener. kalau belum belum nyampe nyari site-nya sih Pak, cuman ya daerah-daerah di sana udah cukup tahu Pak. Ya, kira-kira sebayangan dirimu sampai detik ini. Kalau bayangan saya yang daerah-daerah perbatasan antara Batu sih Pak, mungkin sekitar daerah UMM itu, Muhammadiyah, Oh, daerah UB kan itu kan. ada Jadi dekat Universitas Mancung gitu ke arah sana. kalau itu terlalu jauh Pak, terlalu ini kabupaten masuknya Pak, kalau Acung Hmm, itu. Mancung apa? Iya, Kabupaten Malang. Lowaru kalau nggak salah. Kalau Aru ke atas itu UMN belakang itu ya, yang Iya, arah mau tembus tembus ke jalan ke Pendem Batu itu kan. Miara ke Batu Pak. Oke, oke. Di situ full dengan kos-kosan masalahnya. Iya sih Pak. Full dengan kos-kosan, kemudian permasalahan tapak di situ adalah air bersih. Air bersihnya susah loh di situ. Hmm. Air bersihnya susah. Karena mereka kan mengandalkan sumur yang ada di daerah sebelum naik ke Batu dekat kelenteng itu. Sorry, makanya saya katakan kamu ngetes ilmu karena saya asalnya dari Malang, Oke. tahu persis gitu kondisinya. Iya. Jadi ada sebenarnya kalau pangsa pasarnya mau mendekati Surabaya sebagai sebuah kota yang setara, katakanlah levelnya hampir dengan kayak Jakarta, ada tidak harus sampai ke Malang. Di daerah Tretes Pasuruan itu juga luar biasa kan. Tidak terlalu jauh pintu tolnya, Hmm. dekat-dekat Taman Safari, atau mau ke arah atas lagi Tretes itu dekat candi apa sih itu di situ di atas gitu, itu juga lumayan sebenarnya secara potensi ketinggian, potensi kesejukannya juga, dan kemudahan aksesibilitas dari Surabaya ke situ. Oh iya. Kalau ke Malang itu kan sekitar 2,5 jam kan karena dari Surabaya kalau sampai ke Hmm. arah tempatmu. Kalau ke arah Batu kan memang 2,5 jam itu kan keluar Iya. tol pintu Singosari itu, meskipun nanti Hmm. keluarnya di Bentul itu kan, bukan di Singosarinya bener. Ke arah atas itu biasanya memang ya itu kembali lagi mau pangsa pasarnya seperti apa, dan
Kenapa lokasi ini penting nanti menentukan juga model atau pendekatan dari Panti Bredamu. Kalau tadi kaitan dengan Bogor pakai model apartemen, di beberapa tempat di Malang agak nggak pas untuk pakai high res gitu loh. Kayak UMM itu kan sebenarnya bermasalah dengan bangunannya. Dia itu kan di das Sungai Berantas gitu kan. Kena garis sepadan plus juga daya dukung tanahnya itu. Permasalahannya di situ. Beda dengan Bogor, beda dengan Bandung yang mampu membuat bangunan tinggi. Itu kenapa kan di daerah Batu itu jarang bangunan tinggi kan? Iya. Paling middle Tapi class semua. nggak high res sih Pak ya, Ya, middle ya, lah. middle, ambil middle. Nah itu yang perlu dipikirkan. Kalau secara aktivitas dan penentuan, saya pikir tidak ada masalah karena memang pangsa pasarnya kamu sudah jelaskan, pangsa pasar yang middle up dan swasta. Dan contohnya juga sudah mulai banyak gitu loh di Indonesia yang memang kebutuhan dari orang-orang yang memang berduit yang perlu sebuah suasana tersendiri. Ini beda banget dan sekaligus untuk merubah pemahaman Pantiweda, menitipkan orang tua. Enggak, mereka yang biasanya memilih sendiri. Dan umurnya juga menarik kan, batasan kalau yang di Bogor itu 65 mereka udah bisa masuk kan. Di Bogor, ini yang di Bekasi, di beberapa tempat itu bahkan kita dari umur 40 itu kita udah bisa invest. Artinya kita bisa mulai nyicil itu loh. Ketika 65 udah bisa masuk ke situ usianya. Tidak harus menunggu sampai nggak bisa jalan dan segala macam. 65 di situ. Sebentar. Tolong dicek ya, mungkin di Batu itu sudah ada. Saya pernah dengar, tapi lupa di mana. Saya pernah dengar ada yang seperti itu. Coba ya. Tapi secara aktivitas, secara judul tidak ada masalah, tinggal nanti lokasi ya. Lokasi, kemudian karena perlu dijelaskan di sini pangsa pasarnya, dan yang perlu didetilkan adalah studi presiden supaya ketika sidang judul itu dosen paham segmen pasarnya dan segala macam. Begitu kurang lebih. Kenapa harus di pegunungan, kenapa harus di tempat yang sejuk dan segala macam, itu yang perlu dijabarkan melalui studi presiden. Begitu kurang lebih. Begitu. Tinggal detail dan tidak ada masalah sih. Nanti tinggal kotanya di mana. Kotanya di mana itu akan menentukan kapasitas. Kalau bicara tentang Surabaya akan beda kan angkanya dengan katakanlah di Palembang umpamanya. Kalau mau angka dan fasilitasnya akan berbeda banget kan. Ya. Begitu. Ada pertanyaan mungkin? Bingung ini sih Pak, ngejelasin kan stigma apa sih, pandangan panti jompo itu kan atau panti wereda ini kan selalu negatif. Untuk orang susah gitu loh Pak, untuk orang yang kurang mampu lah atau terlantar gitu. Itu bingung makanya menjelaskan di sininya ya. Menjelaskannya dengan studi presiden. Itu yang kamu sebutkan tadi, itu tunjukkan, dilampirkan, ditampilkan, kemudian fasilitasnya apa, aktivitasnya apa. Saya kebetulan iseng lihat ini, ya tahu jadinya. Aktivitasnya itu kan tidak hanya seperti biasa dijemur, sobat, enggak. Mereka beraktivitas seperti biasa, bahkan bisa masih kerja. Gitu. Biasanya suami istri, terus mereka bisa sosialisasi, masih kerja segala macam. Ada olahraganya, ada jogging bareng, ada senam jantung bareng dan segala macam. Dan ada fasilitas rumah sakit kan. Gitu. Ada kliniknya gitu. Jadi kayak nginep di hotel aja gitu Pak, ya, tiap hari gitu. Benar. Ada nginep di hotel, dan sekarang yang ini di luar Pantiweda ini ada yang sekarang khusus kapal pesiar untuk senior citizen. Sama aja. Jadi kayak apartemen itu dipindah ke sebuah kapal pesiar.
Mereka bilang jauh lebih murah, ya kan kalau kalau yang landed gini atau yang apartemen ini kan mereka bayar sewa kan, Ya. bayar sewa ada pajak dan segala macam masih. Kalau 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 kapal pesiar itu kan kayak turis, Oh iya. dan ikut kapal pesiar itu kan bisa 6 bulan, setahun dan segala macam keliling dunia. Mereka sambil sambil keliling dunia sambil ya menikmatin hari tuanya. Dan itu terjadi sampai mereka meninggal pun ada yang gitu. Ini di luar itu ya, tapi cara menjelaskannya adalah ya dengan sebanyak mungkin menghadirkan studi presiden lengkap dengan aktivitasnya, lengkap dengan fasilitasnya, lengkap dengan eh, lokasinya, sehingga dirimu masuk akal gitu loh. Kenapa di Malang bukan katakanlah di Pasuruan yang jauh lebih dekat itu. Kalau kalau di Semarang kenapa di Ungaran umpamanya, seperti itu kan logikanya gitu. Oh iya. Kalau kalau nggak eh, ngejar Surabaya di Malang atau di Tretes, kalau di Semarang sebagai titik tolaknya ya mungkin di Ungaran gitu kan, agak naik. Logika ke logika kayak gitu. Itu sampai Cipanas kan, Bogor Cipanas itu penuh sekarang dengan itu mode Iya. senior citizen, apartemen atau perumahan. Yang saya lihat perumahan, yang Kayak hotel senior, villa-villa gitu sih, Pak. Ada yang ya, kayak ya, hotel, ada yang kayak villa-villa gitu. villa, cottage cottage gitu kan. Mm-mm. Hmm. Ya itu ya, tergantung nanti pendekatannya dirimu seperti apa. Itu kembali lagi tergantung angka kan, tergantung kapasitas. Angka Iya. di Surabaya, angka di Semarang akan jauh berbeda kan. Ya BPPS-nya, data kependudukannya yang kamu mesti mesti kejar. Ya, Oke, Pak. Kasih, Pak. oke, sip. Oke, saya clear all. Kemudian siapa? Aldi. Aldi. Ar. Depan diri ya. Ini di. Iya, Pak. Oke. Ada apa dengan stasiun kereta api Bukit Tinggi? Jalurnya kan cuma satu kan itu? Iya, Pak. Oke. Jadi Ngejarnya apa? Ngejarnya heritage kah? neo vernakular sih, Pak, sebenarnya. Enggak, gini. Oh. Karena stasiun ini kan stasiun bersejarah ya. Mm-mm. Stasiun bersejarah ketika awal saya baca pikir ke pengembangan stasiun kayak stasiun Kertapati dan segala macam. Ternyata kan enggak. Begitu Iya, saya Pak. ulik, itu kan jalurnya cuma Bukit Tinggi ke Parang panjang, Pak. Padang Panjang. Itu aja kan? Iya. Itu masih aktif enggak? Enggak, sampai sekarang udah enggak lagi, Pak. Oke. Berarti kan itu seperti kalau di compare itu seperti stasiun Ambarawa, ya kan? Yang di Jawa itu stasiun Ambarawa kemana gitu loh. Mm-mm. Tapi stasiun Ambarawa itu dikembangkan menjadi stasiun bersejarah, menjadi kawasan bersejarah sehingga ada revitalisasi yang kaitannya dengan cagar budaya. Kenapa demikian? Karena Ambarawa ke arah saya lupa, pokoknya dia naik ke atas kok, ke arah pegunungan, ke arah Merapi. Itu satu-satunya yang salah satu, bukan saya satu-satunya, salah satu stasiun yang jalurnya punya rel gerigi. Betul, Pak. Nah, enggak tahu di Bukit Tinggi apakah Iya, pakai. bergerigi juga sih, Pak. Nah, itu yang menjadi nilai jual. Di stasiun Ambarawa itu munculnya akhirnya pengembangannya menjadi museum kereta api dan tingkatnya tingkat nasional. Kenapa? Karena lokomotif tertua ada di situ. Lokomotif tertua di Indonesia bahkan ditaruh di situ dan pengembangannya. Nah, kalau pendekatannya seperti itu, pemahamannya seperti itu bukan kepada komersial sebagai sarana transportasi kan? Artinya lebih ke pengembangan sejarah, pengembangan turisme yang kaitannya dengan bangunan cagar budaya. Efeknya ya bongkar bangunan cagar budaya itu apa, dan satu-satunya yang bisa dirimu
harus survei ya stasiun yang ada di Ambarawa. Gitu. Yang setara ya, yang setara. Karena stasiun katakanlah yang stasiun dengan level cagar budaya itu banyak di Indonesia. Katakanlah yang di Kota Tua Jakarta, itu ke arah Priok ada, ke arah tengah kota ada, di Beos itu. Itu stasiun bersejarah, tapi dia masih aktif. Masih aktif dalam pengertian rel kereta api yang komuter itu masih jalan. Rel kereta api yang untuk harian itu masih jalan. Jadi beda banget, beda banget. Kalau yang di sini persis sama, ketika saya coba search itu sama persis yang seperti yang di Ambarawa. Pengembangannya Museum Kereta Api Bukit Tinggi. Karena kan kesejarahan perkebunan juga kan ini. Iya, Bukit Pak. Tinggi. Perkebunan terus ke arah stasiunnya oke. Ini dekat itu ya, dekat benteng itu ya. Saya ke Bukit Tinggi 3 hari saya tapi nggak nemu stasiunnya. Stasiunnya kecil ya. Kecil, Pak. Oke. Ya nggak apa-apa gitu loh. Karena memang Bukit Tinggi kan dikembangkan sebagai sebuah kota wisata kan. Iya. Nah ini menunjang. Jadi wisatanya wisata bersejarah kaitannya dengan benteng Fort de Krok ini. Revitalisasinya ke arah museum. Nah jadi permasalahan adalah barang apa yang mau ditampilkan, sejarah apa yang mau ditampilkan. Pendekatannya bukan pendekatan stasiun kereta api yang fungsional. Jadi kalau baca data arsitek itu bukan data arsitek yang tentang stasiun, karena akan beda banget. Data arsitek yang kamu baca adalah museum. Dan yang dibongkar bukan aktivitas orang naik ke kereta api, bukan. Tapi orang yang belajar di bangunan bersejarah. Jadi Undang-Undang Cagar Budaya harus kamu baca. Kemudian apa itu pemanfaatan bangunan cagar budaya? Itu yang jadi fokus utama. Dan efeknya adalah desainmu mungkin tidak banyak, dan bahkan karena pendekatan cagar budaya di Indonesia ya. Pendekatan cagar budaya Indonesia itu kan mengembalikan bentuk aslinya. Bentuk aslinya seperti apa? Banyak kok foto-foto Bukit Tinggi zaman-zaman 1890, 1900 itu banyak. Bukit Tinggi itu cukup nyaman karena Belanda cukup aktif mendokumentasikan apa-apa yang terjadi di Bukit Tinggi. Gitu Aldi. Oke. Kebayang puyangnya. Dan langsung kebayang siapa yang akan membimbing itu kan gitu ya. Ahli cagar budaya kan ketahuan yang dosen-dosen kita. Ya. Ada pertanyaan, ada sanggahan? Misal Pak, nanti kalau bukan hanya aktivitas di dalamnya, bukan cuman dijadiin kayak museum gitu Pak, tapi tetap ada aktivitas stasiunnya ada fungsi lain kayak emang beroperasi gitu, gimana Pak? Emang nggak bisa atau gimana? Yang di Ambarawa itu tetap ada trip khusus, tapi bukan seperti stasiun Kertapati yang rutin. Dia berdasar rutinnya itu ketika weekend. Jadi stasiun keretanya tetap berjalan, stasiunnya tetap berjalan, tapi pangsa pasarnya adalah wisatawan. Gitu, bukan yang rutin. Kecuali memang ada rencana menghidupkan kembali jalur yang sebelumnya mati. Ada beberapa itu dihidupkan kembali. Pernah ke Sawalunto kan? Kenapa? Nah, itu kan ada jalur kereta apinya juga kan? Iya. Itu dihidupkan kembali. Jadi masyarakat bisa menggunakan. Memang tidak, saya nggak tahu ya, tidak sesering yang katakanlah di kereta api yang sehari bisa beberapa trip gitu kan. Sawalunto juga satu jalur kan. Iya. Nah, di Bukit Tinggi juga satu jalur. Sebenarnya buat rencana aktifkan lagi itu ada sih Pak. Udah ada tanda tangan MOU juga dengan Bupati Bukit Tinggi dari Jenderal
Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga di tahun berapa ya? 2023 sama 2020 kayaknya, Pak. Nah, tapi untuk ke arah mana itu jadi ya? Tetap yang jalur pasti yang buat lama? ke Padang Panjang sih, Pak, sebenarnya. Oke, ke Padang Panjang itu kalau naik bis berapa jam? Kalau sekitaran sejaman. Sejaman. Kalau naik kereta api? Nah, saya nggak tahu dulu, Pak. Soalnya Iya, ada. belum ada. Karena gini, menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api itu juga ada pertimbangan bisnisnya juga kan. Apakah jauh lebih cepat? Apakah masuk akal atau gimana perhitungannya? Seperti katakanlah kita kembali ke Ambarawa. Ke Ambarawa kenapa ngambilnya adalah kereta wisata? Karena memang tidak masuk akal untuk membuat secara ekonomis ya, membuat stasiun itu berfungsi kembali menjadi sebuah stasiun yang aktif. Jalurnya satu, kemudian kereta bergerigi itu berat banget, itu boros banget secara bahan bakar dan segala macam. Dan kalau naik kendaraan umum, kendaraan mobil atau travel atau bis itu jauh lebih cepat. Sehingga Ambarawa sengaja dimodel untuk kereta wisata. Itu pakai gerbongnya masih pakai kayu dan segala macam, masuk ke perkebunan, dan itu rutin setiap weekend dan atau ada rombongan khusus mereka jalan gitu. Jadi mungkin itu yang dicek kembali, mengaktifkan kembali apakah sebagai sebuah jalur kereta api normal seperti pada umumnya, atau memang diaktifkan kembali tapi sebagai kereta wisata. Nggak apa-apa, itu juga perlu, karena gini, mengaktifkan kembali rel yang sudah mati itu kan berat. Dalam pengertian di beberapa kasus di Jawa itu relnya hilang, satu relnya hilang, kemudian jalur rel kereta api itu dibangun. Jadi ada bangunan, padahal kan ada ketentuan dari rel sampai ke batas bangunan itu sekitar 2 meter apa nggak salah, harus bebas gitu. Dan itu kan permasalahan. Dan itu ya ada kesepakatan MOU itu dengan baik dengan KAI-nya maupun dengan pemerintah kota untuk mengklirkan wujudnya adalah kereta yang fungsional atau kereta yang wisata, itu berikutnya perhitungan bisnis lagi kan, gitu. Kok kayaknya nggak yakin gitu Aldi ketika saya jelaskan? Yakin Pak. Ya cuman itu mungkin mindsetnya berubah gitu loh. Museum gini, museum bukan berarti kemudian tidak ada aktivitas stasiun ya, karena yang di sini adalah museum stasiun kereta api. Ya ada aktivitasnya tetap, masinisnya seperti apa, kemudian kepala stasiun mesti ngapain, bagaimana model yang konvensional, bukan lagi digital. Sekarang kan semua digitalisasi di kereta api modern itu digitalisasi, tapi sekarang bagaimana langsir yang masa lalu, kemudian jalur kereta ke arah yang jalur lama lah, jalur bersejarah itu kan. Tetap ada aktivitas. Jadi bukan museum yang hanya menampilkan barang benda-benda bersejarah tapi tidak ada aktivitas bergerak. Ada, tetap aktivitas bergeraknya ada, cuman terbatas, dan pangsa pasarnya adalah wisatawan. Gitu Aldi. Oke Pak. Oke. Pak, apakah tidak boleh menampilkan bentuk baru? Nah itu nanti diskusinya dengan dosen pembimbing ketika desain. Nah di Undang-Undang Cagar Budaya itu ada yang baru ya, itu ada pemanfaatan bangunan cagar budaya. Itu sejauh mana? Itu bidang yang seru di dalam arsitektur. Kalau dari saya, silakan nanti. Ini judulnya tapi perlu kembali lagi seperti punya Sigri tadi, harus didetailkan dan harus itu dilengkapi dengan acuannya apa? Acuannya satu-satunya sependek pengalaman saya ya stasiun Ambarawa itu. Ya. Oke. Sip.
Thank you. Jovi sudah, Silvi sudah, Aldi sudah. Ini manusia satu ini kemana? Dava. Tidak ada ya? Hadir, Pak. Wah, langsung ganti nama. Nah, siapa cuy? Oke. Gimana dengan Napsa ini? Ini Pak, Ceritanya gimana? Tiba-tiba kok kepikiran untuk pusat rehabilitasi ini? iya ini kan Pak, kemarin tuh kan sempat baca-baca tuh kan Pak. Ah, Eh, di Palembang ini kalau yang pusatnya, rehabilitasi pusatnya itu belum ada Pak di Sumatera Selatan kalau nggak salah. Dan Sumatera Selatan itu dari artikel-artikel yang saya baca kemarin itu salah satu yang terparah di Indonesia. Nah, terus kenapa? Gini, apakah dirimu juga membaca bahwa tugas akhir tentang pusat rehabilitasi terutama di Palembang itu sudah berulang kali? Permasalahannya di situ. Saya sendiri bimbing itu udah 3 kali. Masalahnya di situ. Oh gitu ya Pak. Nah, konsekuensinya bukan tidak boleh, tapi ada benchmark biasanya dari dosen harus lebih baik daripada sebelumnya. Termasuk juga updating data. Ini updating data tahun kemarin ketika pandemi saya bimbing kok. Gitu. Dan pendekatannya yang selalu ketika muncul judul ini yang jadi pertanyaan saya selalu adalah pendekatan spiritual atau pendekatan medis kayak pusat rehabilitasi ini. Seharusnya dua-duanya sih Pak. Kan soalnya kan Nggak bisa. Beda banget. Perkara nanti ada spiritual kemudian sekunderinya adalah medis, nggak masalah. Tapi yang utama yang mana? Beda lah ya, beda. Pusat rehabilitasi narkoba, penderita narkoba dengan pendekatan spiritual itu biasanya kan dititipkan tanda kutip ya, dititipkan di pesantren kan. ya. Dan pendekatan penyembuhannya beda banget. Itu direndam air jam 3 pagi atau direndam ketika sakau dan segala macam. Sedangkan pendekatan medis versi BNN itu ketika sakau mereka masih diberi zat adiktif itu. Tapi pelan-pelan dosisnya dikurangi. Kalau yang spiritual itu biarin tersiksa, direndam dan segala macam. Sampai teriak-teriak dan segala macam. Sengaja sampai kemudian muntah dan segala macam dikeluarkan, dipaksa. Kenapa medis tidak melakukan pendekatan tersebut? Karena ada konsekuensi kerusakan fisik, kerusakan di tubuh. Itu yang tidak. Itu kenapa tetap diberi tapi dosisnya diperhatikan dulu, pelan-pelan dikurangi. Itu ya. Di samping proses penyembuhan secara medis mah, kemudian secara spiritual ya dibekali. Tidak hanya spiritual tapi juga dibekali dengan keterampilan. Dijauhkan dari lingkungan dan segala macam. Ada pendampingan psikologi. Itu tetap, tapi yang utama adalah pendekatan medisnya, umpamanya di BNN dan segala macam. Standar BNN itu jelas banget kok. Gitu, standar BNN sampai ke rumah sakitnya seperti apa itu ada standarnya. Rumah sakit khusus penderita itu juga ada. Yang di Palembang kan dititipkan di rumah sakit umum rumah sakit umum itu kan? Iya, sama ya rujukannya ke situ. Ke situ, kemudian untuk perawatan lebih lanjut ke rumah sakit jiwa kan? Iya, atau langsung ke lapas biasanya. Ya itu. Permasalahannya yang selalu menjadi latar belakang kakak-kakak tingkatmu yang sudah-sudah itu di situ. Dan itu memang tidak ideal. Tidak ideal. Harus ada tersendiri. Mengingat kasusnya makin lama makin tinggi. Iya. Makin lama makin tinggi. Cuman kemudian pendekatannya seperti apa? Efeknya kalau sudah sering
judul ini muncul, ya efeknya kamu akan ditanyakan, sudah tahu enggak perancangan kakak tingkatmu? Minimal apa? Jadi studi presidennya tidak hanya studi presiden bangunan sejenis atau fungsi sejenis di luar Palembang atau yang dirimu anggap ideal. Mau nggak mau kamu harus bongkar laporan perancangan kakak-kakak tingkat kalian, dirimu yang mengambil judul ini. Saya bimbing 2 atau 3 gitu loh, saya lupa. Itu Kalau mau ganti nggak masih bisa. apa-apa, masih bisa. Toh ikan gini, sidang judul itu kan masih berapa minggu ya? Saya nggak hafal jadwalnya. Karena dari gini, kenapa saya minggu kedua? Saya biasanya bagian screening gitu loh. Iya. Judul ini punya konsekuensi seperti apa? Nanti minggu depan semua tim dosen biasanya ya, saya nggak tahu nanti jadwalnya Bu Maya seperti apa. Semua dosen akan memberi masukan terhadap judul yang sudah dibahas oleh saya. Biasanya amburadul, kalau udah lewat saya itu biasanya amburadul gitu loh, ganti total atau ya itu tadi boleh ganti judul nggak apa-apa. Ketemu tim dosen juga masih dipersilahkan untuk ganti judul, nggak apa-apa sampai nanti sidang judul. Ketika sidang judul masih boleh berubah, boleh, silakan berubah, karena kan akan ketemu dosen pembimbing kan, ada masukan, ada segala macam gitu. Ada punya alternatif apa? Masih belum sih Pak, masih mikirin lagi. Tiba-tiba kok langsung jiper. Oke. Apa terkait suka hal-hal yang berbau kayak gini gitu loh. Ada yang menarik ada sama penjara anak-anak umpamanya. Sangat jarang saya ketemu judul penjara. Saya pernah membimbing satu judul penjara wanita, dan yang mengerjakan adalah seorang mahasiswi. Tugas pertama ketika menyusun konsep, menyusun laporan praperancangan, saya minta dia pergi ke penjara tersebut. Saya tidak bisa menyebut penjara ya, lapas gitu, dan melihat. Dan dia lakukan selama 2 minggu. Dia tahu, supaya tahu aktivitasnya apa. Seru. Ya ini alternatif sih. Silakan kalau mau berdekatan dengan bangunan fungsional seperti ini. Begitu. Makasih ya Pak. Oke, siap. Oke, cukup. Kayaknya udah semua ya. Kalau sudah ya silakan keluar, karena saya menyambung asistensi pratugas akhir yang mengulang. Kalau mau dengarkan silakan, kalau mau keluar silakan, terserah kalian. Karena tapi saya nyambung untuk yang asistensi. Silakan Nadine, ada izin live ya Pak. Ya, silakan.